Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang tafsir ayat-ayat ekonomi. Yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini adalah tentang konsepsi harta di dalam Islam. Ada 3 ayat yang sengaja kita rujuk untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya Islam memandang konsepsi harta ini. Nah, yang pertama adalah surat At-Taghabun ayat ke-14 dan ke-15. Lalu yang kedua adalah surat Ali Imran ayat yang ke-14 dan terakhir adalah surat An-Nisa ayat yang ke-5. Kita coba lihat surat At-Taghabun ayat 14 dan ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Ayat ini jika kita lihat kata perkataannya, dia mengandung terjemahan yaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwal lakum, sebahagian mereka adalah musuh bagi kalian. Fahzaruhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, dan sekiranya kamu memaafkan mereka, watasfahu, dan menyantuni mereka, wataghfiru, dan mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah bahagian dari fitnah. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sesuatu yang disenangi oleh manusia itu, yang dijadikan indah dalam pandangan manusia itu, diantaranya adalah anak, istri, emas, perak, kemudian binatang kesayangan, kemudian lahan yang sangat luas ataupun hewan ternak. Dari ayat tersebut kita bisa pahami bahwa harta itu tidak saja dalam bentuk logam, tidak saja dalam bentuk perhiasan, juga bukan sesuatu yang seperti binatang ternak dan lahan yang sangat luas. Namun keluarga, anak dan istri juga merupakan harta yang sangat berharga bagi seseorang. Oleh karena itu, maka manusia sangat menjaga keluarganya, karena bagi mereka keluarga adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan melebihi berharga dan pentingnya emas dan perak. Nah, dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 dan ke-15
Allah sengaja memperingatkan kita semua tentang sikap yang berlebih-lebihan dalam mencintai harta benda itu, termasuk di dalamnya mencintai anak dan istri, itu merupakan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena sikap yang berlebih-lebihan itu terkadang membuat manusia menempuh jalan yang salah untuk mewujudkannya. Banyak orang di dunia ini yang ingin membahagiakan anaknya, ingin membahagiakan istrinya. Kemudian dia menempuh jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Tuhannya. Oleh karena itu, maka dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 dan ke-15 dikatakan di sana bahwa anak dan istri adalah musuh bagi kalian. Dan pada ayat selanjutnya Allah dengan tegas pula mengatakan, sesungguhnya harta benda, amwalukum wa auladukum, dan anak-anak itu, anak-anak kalian, merupakan fitnah bagi kalian. Kemudian konsepsi harta yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 dan 15 ini adalah menggambarkan atau menarasikan tentang potensi harta benda, apakah dalam bentuk logam mulia, perhiasan, hewan ternak, lahan yang luas, perhiasan, bahkan keluarga, anak dan istri, dia punya potensi. Potensi ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk, bisa jadi positif, dan bisa jadi negatif. Kapan harta benda, keluarga, anak dan istri punya potensi positif? Ketika harta benda ini dimanfaatkan untuk hal-hal kebaikan, untuk hal-hal yang memberi manfaat kepada orang lain, kepada agama, kepada bangsa, kepada negara termasuk. Nah, dalam konteks ini maka harta punya potensi kebaikan. Segala sesuatu yang dimanfaatkan atau harta yang dimanfaatkan untuk kebaikan, dan kebaikan itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, maka dalam hal ini harta mempunyai potensi yang baik, mempunyai potensi yang positif. Namun sebaliknya, ketika harta dimanfaatkan untuk sesuatu atau tujuan-tujuan yang buruk, dimanfaatkan untuk sesuatu yang negatif, maka sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif itu kemudian menjauhkan diri seseorang dari Tuhannya, dari ridho Rabbnya. Maka disinilah hakikatnya bahwa harta menjadi fitnah, harta menjadi musuh, istri dan anak menjadi musuh, karena dapat menjauhkan kita dari ridho Tuhan. Nah, jadi eksistensi atau keberadaan dari harta benda bagi manusia dalam kehidupannya, baik dalam bentuk perhiasan ataupun keluarga seperti anak dan istri, itu adalah hal yang wajar saja sebetulnya. Hanya saja ketika harta benda itu dimanfaatkan untuk keburukan atau dapat menjauhkan kita dari Tuhan, disinilah harta menjadi musuh dan fitnah bagi manusia. Akan tetapi ketika harta dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Tuhan, maka di sini harta menjadi sesuatu yang sangat penting yang bisa mengantarkan manusia menuju jalan Tuhannya. Oleh karena itu tidak ada masalah orang yang punya harta banyak, orang yang punya kekayaan melimpah, itu adalah anugerah dari Tuhan. Hanya saja apakah harta yang banyak itu, kekayaan yang melimpah ruah itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan atau malah menjauhkan diri kepada Tuhan? Inilah pertanyaan yang penting. Selanjutnya, seperti yang kita sampaikan bahwa harta
bagi manusia dalam kehidupannya bisa menjadi sesuatu yang positif dan terkadang pula bisa menjadi sesuatu yang negatif. Ini sebetulnya tergantung kepada siapa yang mengelolanya dan bagaimana dia mengelolanya. Hal itulah yang kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat kelima. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Wala ta'tus sufaha'a, dan janganlah kalian menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya apa yang tidak boleh diserahkan. Amwalakum, harta benda. Harta benda yang mana? Harta benda yang allati ja'alallahu lakum qiyama. Harta benda yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan kalian. Warzukuhum, namun berilah mereka rezeki. Waksuhum, dan berilah mereka pakaian. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkomunikasilah dengan mereka dengan perkataan-perkataan atau dengan ucapan-ucapan yang ma'ruf, dengan ucapan yang baik. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwa orang yang belum sempurna akalnya itu tidak akan bisa mengelola atau mempergunakan harta benda dengan baik. Anak kecil, anak yang belum berakal, dia tidak akan bisa membelanjakan harta dengan baik. Oleh karena itu, sebagai orang tua, ada pesan di dalam ayat ini yang disampaikan oleh Allah bahwa dalam memberikan anak, dalam memberikan orang-orang yang belum sempurna akalnya, tidak boleh diserahkan begitu saja. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tidak mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga harta benda yang diberikan kepada mereka bisa jadi dipergunakan untuk keburukan atau sesuatu yang dapat merugikan dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Ayat ini menegaskan tentang pentingnya manajemen kekayaan, pentingnya manajemen keuangan, khususnya di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh begitu saja mempercayakan harta kekayaannya yang menjadi sumber pokok kehidupannya kepada anaknya, yang anaknya ini belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga kalau diserahkan akibatnya tentu akan fatal. Bisa jadi kekayaan itu akan habis, atau bisa jadi kekayaan itu yang menjadi sumber kehidupan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, sehingga orang tua dalam hal ini tidak saja kehilangan kekayaan, tetapi juga menjadi orang yang ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan anaknya, karena tidak memberikan sesuatu kepada yang seharusnya kepada orang yang bisa bertanggung jawab. Dan barangkali itulah yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.